Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman semuanya. Pada saat ini kita akan membahas terkait dengan komunikasi interpersonal gitu ya. Jadi sebenarnya komunikasi interpersonal sendiri merupakan komunikasi antar individu. Nah, kita akan belajar mengenai sebenarnya apa sih yang terjadi di balik komunikasi antar individu tersebut gitu ya. Nah, pembahasan kita akan terbagi dalam 4 ini, gitu ya. Jadi memang yang pertama adalah persepsi interpersonal. Sebenarnya ada embel-embelnya persepsi gitu ya. Apa bedanya sama persepsi yang kita pelajari pada pembahasan-pembahasan sebelumnya atau materi-materi psikologi lainnya, kita akan bahas pada kesempatan hari ini. Yang kedua adalah konsep diri gitu ya. Jadi bagaimana tentang diri kita sendiri melihat eh, bagaimana kita melihat diri kita sendiri gitu ya. Apa kaitannya sama komunikasi? Nanti akan kita bahas. Kemudian selanjutnya adalah atraksi atau kemenarikan. Nah, di balik kita ya sebenarnya kita tertarik dengan orang lain itu akan membuat kita berinteraksi sama dia. Apakah kemenarikan ini hanya kemenarikan fisik? Nah, itu akan kita pelajari lebih dalam. Dan yang terakhir, hubungan interpersonal, gitu ya. Nah, persepsi interpersonal merupakan bagaimana atau sebenarnya gini teman-teman. Karena kita mempersepsi orang lain melalui simbol. Target persepsi memberikan feedback, memperhatikan bagaimana perasaan orang lain yang menjadi target persepsi dan target yang senantiasa berubah. Jadi memang beda persepsi secara umum gitu ya, persepsi terhadap objek, persepsi terhadap sosial gitu, persepsi terhadap fenomena, itu kan terkadang hanya melibatkan satu pihak aja. Nah, bagaimana ketika kita mempersepsikan orang lain, bagaimana kita melihat orang lain gitu ya. Karena kita ya mempersepsi orang lain melalui simbol, melalui bahasa, itu kan simbol kan bahasa adalah salah satu simbol gitu ya. Terus kemudian orang lain tersebut yang sebagai target persepsi memberikan feedback juga, dia suka atau enggak, dia menunjukkan kesukaan atau penolakan gitu ya. Dan ya bagaimana orang tersebut perasaannya. Kalau kita nilai dia orang yang julid gitu ya, mempersepsikan ini orang ini judes nih gitu ya. Padahal sebenarnya kita hanya melihat dari ciri fisik doang nih, misalkan alis mata yang sorry, alis mata yang tegas gitu ya, terus kemudian pandangan yang tajam. Nah, itu diasumsikan judes nih, padahal ya nggak juga, padahal kita belum berinteraksi sama dia. Terkadang orang ini juga nggak suka kalau dipersepsikan seperti itu, gitu ya. Terus kemudian, ya karena target yang kita jadikan, atau orang yang menjadi target persepsi ini pun senantiasa berubah. Kalau barang kan, ya namanya motor mah pasti bannya 2 mentok bannya 4 gitu ya. Kebanyakan motor kan bannya 2 nih, gitu ya. Kemudian mobil ya bentuknya bannya 4 kebanyakan gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya, eee, jarang sekali berubah, tapi kalau individu seringkali berubah gitu ya. Nah, kita akan bahas lebih lanjut. Nah, ada beberapa faktor yang memengaruhi ketika kita berinteraksi dengan seseorang gitu ya, terutama faktor situasional atau faktor kondisi gitu ya. Yang pertama adalah proksemik atau jarak gitu ya. Jadi memang ini didefinisikan sebagai jarak fisik antar satu orang dengan orang lain gitu ya. Hal ini juga ketika semakin jauh seseorang, saling berjauhan komunikasinya gitu ya, ini akan masing-masing diri kita kan akan menyimpulkan, apa ya, penggunaan jarak fisik yang digunakan gitu, yang dibangun. Nah, mungkin teman-teman ingat gitu ya, kemarin sempat kita bahas terkait dengan, jarak-jarak sosial gitu ya. Ada yang lekat, ada yang, keluarga, ada yang orang asing gitu ya, atau crowd gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya berdasarkan proksemik juga, berdasarkan jarak kita dengan orang lain. Memang di beberapa kondisi kita tidak mungkin menjaga jarak, misalkan di stasiun yang sedang orang keluar dari kereta gitu ya, kita nggak bisa menjaga jarak sosial kita gitu ya. Nah, ini juga dipengaruhi oleh tata ruang. Nanti kita akan lihat gitu ya bagaimana implementasi, faktor proksemik gitu ya dalam komunikasi. Terus kemudian selanjutnya adalah, bahasa tubuh nonverbal. Ya, kita sempat bahas kemarin ketika proses komunikasi ada verbal, nonverbal, dan sayangnya memang komunikasi kita didominasi oleh perilaku-perilaku atau komunikasi nonverbal sebenarnya. Dan itu menunjukkan seberapa kuatnya gerakan-gerakan tambahan sebagai penunjang bahasa gitu ya. Misalkan membungkuk atau membusungkan dada. Kalau kita ngomong sama orang gitu ya, atau misalkan kita lewat di depan orang tua gitu ya, itu kan sebenarnya secara tidak langsung ketika kita membungkuk,
menunjukkan bahwa kita menghormati atau kita, apa ya, permisi gitu ya kasarnya. Kalau membusungkan dada kan kesannya sombong nih gitu ya. Begitu juga ketika kamu berbicara terlepas dari pandangan agama gitu ya. Coba bayangin kalau kamu ngobrol gitu ya, kamu justru ngeliatin HP atau misalkan lawan bicaramu malah lebih asik ketawa-ketawa dari apa yang dia baca dibanding komunikasi sama kita. Nah, itu kan sebenarnya tidak langsung secara tidak langsung menunjukkan bahwa ya kita nggak menarik dalam proses komunikasinya gitu ya. Nah, sehingga apa yang kita lakukan itu turut membentuk eh, orang lain itu seperti apa. Misalkan tadi orang lain ngelihat HP gitu ya, dia nggak permisi, nggak apa, tiba-tiba ketawa gitu ya. Ya kita secara nggak langsung mempersepsikan, oh orang ini nggak tertarik nih berbicara sama aku gitu ya. Apakah kamu akan mengulangi interaksi sama dia? Kemungkinan besar enggak, gitu ya. Kecuali kalau misalkan, maaf ya aku sambil kerja gitu ya. Nah itu mungkin akan sedikit berbeda. Kita akan mempertimbangkan, oh oke dia masih bekerja, makanya kondisinya seperti ini gitu ya. Nah, itu akan menyebabkan ya kemungkinan interaksi kita akan terputus dengan orang lain gitu ya, karena kita merasa tidak nyaman, berinteraksi dengan orang yang tidak attend sama kita. Selanjutnya adalah petunjuk wajah gitu ya. Ekspresi wajah memang terkadang lebih jujur gitu ya dibanding ucapan, gimana mau ikut nggak? Oke deh boleh deh," gitu ya, tapi senyumnya nggak senyum senyum yang tulus gitu ya. Jadi sebenarnya kalau senyum yang tulus itu sampai apa ya, pipi ini sampai ngangkat gini. Jadi, sama gitu kan tetap ada bedanya, gitu ya. Terus kemudian paralinguistik, jadi memang cara individu menyampaikan bahasa terkait dengan tone, tempo, dialek, dan interaksi itu sendiri ketika berkomunikasi gitu ya. Jadi memang, penyampaian sebuah informasi dengan tone yang berbeda itu akan menyebabkan penerimaan yang berbeda juga. Gimana? Mau ikut nggak? "Ya ikut yuk, ikut ikut ikut," gitu ya. Ada kemenarikan bahwa dia mengulang dan memperkuat itu gitu ya. Tapi kemudian, eee, misalkan, "Ikut nggak?" Ikut deh," gitu ya. Selain deh-nya, tapi ikutnya pun berbeda dengan tadi yang di awal yang dengan nada lebih tinggi menunjukkan apa ya, kita mempersepsikan, oh dia excited, dia beneran pengen ikut. Nah kalau misalnya nadanya rendah gitu ya, padahal acaranya liburan nih, harusnya kan disambut dengan, keriangan gitu ya, riang, gembira, suka gitu ya. Tapi yang terjadi malah, eee, tone-nya rendah. Itu menunjukkan ya, jangan-jangan nih anak nggak niat nih gitu ya. Terus kemudian yang terakhir adalah artifaktual. Jadi memang, ketika berkomunikasi, eee, kelengkapan atau atribut-atribut pakaian itu membuat kita lebih diperhatikan terkadang gitu ya, ataupun kita menuntut orang lain untuk berperilaku karena kita yang memiliki atribut-atribut tertentu. Misalkan seperti yang saya contohkan, bagaimana cara komunikasi atau etika komunikasi antara orang yang dalam tanda kutip "berseragam" gitu ya, yang sering dibilang, idamanmu itu gitu ya, dengan orang sipil secara kebanyakan gitu ya. Nah, ini oh sampai N, astaga. Oke, sorry sorry sorry. Nah, ini mungkin kita bisa lihat bagaimana implementasi jarak proksemik dalam komunikasi interpersonal gitu ya. Nah, ini diperlihatkan di sebelah kiri ada, Presiden Rusia saat video ini dibuat gitu ya, Vladimir Putin dengan Presiden Jokowi gitu ya, menggunakan meja kecil, pendek, terus kemudian, apa ya, mereka saling apa ya, terutama Putin yang sangat terlihat gitu ya, saling mendekatkan ke arah lawan bicaranya gitu ya. Sehingga ketika dekat diasumsikan terbuka, hangat, sehingga proses interaksi akan lebih lancar dibandingkan pada komunikasi yang dibatasi pada meja panjang, seperti yang ada di gambar kanan gitu ya, yang jauh. Itu adalah gambar, foto Putin dengan Emmanuel Macron gitu ya, eee, Perdana Menteri kalau nggak salah ya, Perdana Menteri, Prancis gitu ya. Sehingga kalau misalkan Macron mempersepsikan bahwa Putin adalah orang yang kaku, bisa terkonfirmasi melalui tadi, secara proksemik jaraknya jauh, mejanya tinggi, besar, ruangannya luas gitu ya.
Sehingga menandakan bahwa, oh oke ini, situasi yang formal, sedangkan bandingkan dengan yang kiri dekat, kecil, terus kemudian dekat perapian gitu ya, di mana perapian sangat identik dengan kehangatan gitu ya. Nah, tata ruang tadi ya sudah saya sebutkan, kalau Jokowi perapian yang menandakan kehangatan, sedangkan dengan Macron Putin menggunakan atau menemui di ruang yang terkesan besar, sehingga terkesan juga intimidatif gitu ya, karena menunjukkan bahwa, oke saya tetap bisa kami, warga Rusia tetap bisa hidup dengan baik-baik saja gitu ya. Terus kemudian ya kebetulan ini Emmanuel Macron sebagai ya salah satu anggota NATO gitu ya ketika video ini dibuat, eee, aneksasi Rusia atas Ukraina atau penyerangan Rusia ke Ukraina itu masih terjadi gitu ya sehingga, eee apa ya, sebagai bagian dari NATO ya tentu saja sikap Macron adalah sesuai dengan pandangan NATO. Tapi kemudian hal ini juga menunjukkan di dalam gambar yang kanan itu bahwa Putin ini ingin menekankan bahwa kami besar, kami bangsa yang besar, kami bangsa yang kuat, ya sehingga menunjukkan apa ya, sikap yang sedikit lebih kaku, sedikit lebih formal gitu ya dibanding antara, Putin dengan Jokowi. Nah, tadi faktor situasional, sekarang kita akan bahas melalui faktor personal gitu ya dalam, eee eee, persepsi interpersonal. Yang pertama adalah pengalaman gitu ya. Mungkin kalau kalau bisa dibilang itu apa ya, dolanmu kurang adoh, ngopimu kurang bengi gitu ya. Jalan-jalanmu kurang jauh, kalau kamu ngopi pulangmu kurang malam. Dalam artian, ketika kamu memiliki pengalaman interaksi dengan orang yang sangat berbeda-beda, kamu punya pengalaman berkomunikasi dengan orang yang berbeda-beda, mungkin, ini yang sangat membuka bagi diri saya gitu ya. Mungkin, beberapa orang sudah tahu juga kalau saya selalu menceritakan, ya saya sangat menikmati bagaimana interaksi dengan orang Maluku gitu ya. Di mana kalau di sini mungkin diasumsikan mereka orang-orang misalkan anak-anak mahasiswa gitu ya terutama, seringkali diasumsikan mahasiswa yang tidak tahu aturan, tidak tahu tata krama dan lain sebagainya, suka kalau zaman saya kuliah dulu, anak-anak dari Indonesia Timur sangat identik dengan Yamaha RX King gitu ya, yang dipakai player-player gitu ya, motor 2 tak itu. Nah, tapi ketika di sana ya saya berinteraksi dengan baik-baik saja, apa, dengan baik, komunikasi dengan mereka juga baik, lancar, eee, bahkan apa ya, ketika saya menanyakan, "Pak, sebenarnya apakah memang anak-anak di sini itu sangat lekat dengan mabuk-mabukan, sangat lekat dengan, motor-motor, yang suaranya bising dan lain sebagainya, atau apakah mereka karena sudah terbiasa dengan hidup, apa ya, sehingga terbiasa hidup saling berjauhan sehingga, mereka bunyiin tip waktu maghrib dengan keras dan lain sebagainya. Dan beliau pun menjawab, "Ya sebenarnya enggak Mas, sebenarnya lebih ke arah anak-anak yang kuliah ke Jawa itu adalah anak-anak yang dalam tanda kutip, mereka punya uang," gitu loh. Jadi tidak semua orang itu akan kuliah ke Jawa, gitu, dan ya anggap saja kebanyakan dari mereka namanya anak orang kaya, Mas, ya terkadang mereka itu agak-agak resek memang, bahkan di sini pun mereka termasuk resek, katakanlah seperti itu. Nah itu, oh berarti memang tidak semua orang Maluku, tidak semua orang Ambon itu adalah orang-orang yang apa ya, misalnya terutama di Jawa Timur, di Jawa, terutama di Malang gitu ya, selalu dianggap orang-orang yang memiliki permasalahan gitu ya. Mungkin buat kita sendiri akan mempersepsikan, oh berarti memang anak-anak ini adalah anak-anak yang tidak, atau mungkin mereka tidak terbiasa dengan nilai-nilai yang ada di Jawa Timur, ada di Malang gitu ya. Di mana kalau mungkin di lingkungan mereka, maghrib nggak ada bedanya dengan waktu-waktu lain. Sedangkan buat, umat muslim, ya maghrib itu waktu untuk istirahat, waktu untuk sholat gitu ya. Sehingga jangan diganggu dan jangan keras-keras suaranya. Nah, mungkin hal itu bisa meningkatkan komunikasi kita dengan mereka. Mereka jadi lebih tahu, oh ternyata ini tidak boleh dilakukan gitu ya. Sehingga ketika anak-anak ini lebih patuh terhadap aturan, asumsinya mereka akan lebih mengikuti, berkomunikasi juga lebih intens dengan masyarakat setempat. Yang kedua adalah motivasi gitu ya. Jadi kita memang memiliki kecenderungan untuk mendengar hanya apa yang ingin kita dengar. Karena ya sesimpel tidak berlawanan dengan keyakinan yang kita miliki gitu ya. Jadi, kalau teman-teman ingat, kita selalu berupaya untuk
menghilangkan disonansi kognitif dalam pikiran kita. Kita selalu berupaya untuk tidak ada perbedaan antara keyakinan dengan realitas gitu ya. Sehingga kita juga cenderung untuk memperkuat apa yang kita yakini aja. Keyakinan kita, kepercayaan kita itu akan kita perkuat dengan proses persepsi tadi gitu ya. Kalau misalkan orang nggak terbuka gitu ya, nanti keterbukaan juga akan kita bahas juga. Kalau orang tidak terbuka dengan pengalaman baru, otomatis ya dia nggak mau merubah apa ya, persepsi dia gitu loh. Nah, terus yang terakhir ada kepribadian, yaitu proses komunikasi sebagai defense mechanism loh. Kok bisa? Nah, ini akan berkaitan dengan, eee, terkait dengan motivasi sebelumnya gitu ya, bahwa kita berkomunikasi mempersepsikan orang lain sesuai dengan persepsi yang kita miliki. Kalau misalkan ada informasi baru yang bertentangan dengan keyakinan kita cenderung untuk menolak itu karena itu menganggap bahwa ya kita nggak mampu, kita nggak kompeten, dan kita nggak tahu. Sehingga kecenderungannya adalah yang terjadi ya mereka cenderung untuk mempertahankan keyakinan mereka. Jadi kepribadian dan motivasi ini sedikit sedikit berkaitan ya. Jadi sebagai defense mechanism apabila mengajukan pembicaraan dan fokus pada, informasi yang sifatnya tidak menyerang secara personal gitu ya. Nah, selanjutnya untuk pembentukan kesan memang ada beberapa cara gitu ya. Yang pertama adalah stereotyping gitu ya. Ingat stereotype, simplifikasi terhadap sifat-sifat seseorang gitu ya. Nah, ini memang kita tidak bisa acuhkan gitu ya, karena informasi yang paling awal, sederhana, itu biasanya yang paling diingat. Terutama di sini adalah primacy effect. Jadi memang ya kita ngomongnya kesan pertama gitu ya. Kesan pertama buat beberapa orang itu sangat penting gitu ya, sehingga akan mempengaruhi proses komunikasi selanjutnya dan kemudian ada halo effect. Jadi memang, ketika kita suka, ketika kita, cenderung memiliki preferensi terhadap hal tertentu, kita akan memberikan penilaian positif, gitu ya. Misalkan, kita, lebih menyenangi berinteraksi dengan orang-orang dalam tanda kutip ya, permisi, orang-orang yang, kulitnya cerah dibanding yang kulitnya gelap gitu ya. Sehingga kalau kita senang sama itu ya kita akan memberikan penilaian positif gitu ya. Padahal ya enggak juga, orang-orang yang mungkin kita persepsikan memiliki atau kita menganggap kulitnya lebih gelap daripada kita gitu ya, itu juga enggak semuanya jahat gitu ya. Tuh. Terus kemudian ada implicit personality theory, jadi memang pengelompokan hal positif di dalam satu kelompok gitu ya. Kita ya karena kembali lagi otak itu terbatas gitu ya, sehingga kita punya kecenderungan untuk mengelompokkan mereka di dalam di dalam klaster-klaster atau kelompok-kelompok tertentu. Misalkan orang rajin ibadah pasti baik nih gitu ya, kalau baik pasti nggak bohong. Nah, sehingga kita akan cenderung percaya sama dia gitu ya, ketika kita percaya komunikasi akan lebih intens juga. Gitu. Dan yang terakhir, untuk pembentukan kesan ada atribusi. Ini memang teorinya Kelly gitu ya. Penyimpulan motif, maksud, karakteristik gitu ya, yang, muncul dari perilaku nampak gitu ya. Adanya prinsip konsensus, konsistensi, dan kekhasan. Misalkan gini, eee, kamu melihat seorang pelayan gitu ya, atau mungkin, eee ini deh, saya ingat ada ini, ada penyetan Mas Bos di Jalan Sigura-gura gitu ya, di Jalan Sigura-gura. Nah, kita, di situ ada 3 pegawai. Ketika menyambut orang yang baru datang, mereka selalu mengatakan, "Halo Bos, mau pesan apa?" Gitu ya. Nah, itu ternyata dari 3 orang itu semuanya melakukan, tuh. Dan oh ya, Eee, 3 orang itu melakukan semua, terus kemudian konsisten gitu ya, ke setiap orang yang datang pasti mereka sambut dengan mereka greeting, mereka sampaikan, "Halo bos, mau pesan apa?" Gitu ya. Dan kemudian yang terakhir adalah kekhasan. Eee, kalau misalkan gini, konsensusnya tinggi kan berarti kalau semuanya banyak yang melakukan, 3 orang ini melakukan semua pelakunya gitu ya, atau, penjualnya memanggil pelanggan baru itu, "Halo bos, mau pesan apa?" Gitu ya. Konsensusnya tinggi. Terus kemudian itu dilakukan kepada setiap orang, baik laki-laki atau perempuan, berarti konsistensinya tinggi. Terus kemudian melakukan hal yang sama pada setiap waktu, kekhasannya berarti, rendah gitu ya, karena dia melakukan itu pada semua orang, gitu. Dan apa ya, dilakukan di setiap waktu juga, sorry.
Oh ya, kekhasannya ya benar-benar. Kalau misalkan apa, khas itu sebenarnya lebih ke beberapa waktu tertentu ya, misalkan pas malam doang. Atau ternyata, oh ini dilakukan terus-menerus, nah kekhasannya rendah. Jadi konsensusnya tinggi, konsistensi tinggi, kekhasannya rendah. Kalau misalkan dia, oh orang ini hanya eh, cuma bosnya doang nih gitu ya, ini nggak bisa disebut sebagai lalapan bos gitu ya. Lah apa yang ngelakuin cuma satu orang kok gitu ya. Berarti kan konsensusnya rendah, konsistensinya tinggi oleh satu orang tersebut gitu ya, kekhasannya tinggi karena kekhasannya rendah karena dia melakukan itu ke semua orang tapi pelakunya cuma satu orang doang. Misalkan tiga orang itu menyampaikan itu semua gitu ya, tapi manggil halo bos itu cuma jam 1 malam ke atas gitu ya karena ya namanya penyetan atau ayam penyet, ayam geprek gitu ya. Ya bukanya pasti malam kan. Mereka manggil bosnya itu cuma jam 1 ke atas gitu ya. Berarti konsensusnya tinggi, konsensusnya tinggi, konsistensi tinggi, kekhasannya tinggi gitu ya, karena pada waktu tertentu. Terus kemudian ternyata mereka manggil bos hanya pada laki-laki doang nih. Berarti konsensusnya tinggi, konsistensinya rendah, kekhasannya tinggi. Semua laki-laki dari mereka buka sampai tutup dipanggil bos. Ya, kayak gitu. Oh, astagfirullahaladzim. Balik lagi. Sorry, sorry. Keyboardku selalu kayak gini. Nah, bagaimana kita cara memanage kesan gitu ya. Jadi sebenarnya kita selalu punya kesan-kesan tersendiri untuk orang lain gitu ya. Tentu saja kita selalu ingin menampilkan, eee, kita ingin berupaya untuk menimbulkan persepsi yang sama antara kita ingin dilihat seperti apa dan orang lain nangkepnya seperti apa gitu ya. Menampilkan bagaimana kita ingin dilihat oleh orang lain atau self presentation. Sebagai penunjang, ada kondisi, penampilan, perilaku. Misalkan gini, kami ingin dilihat sebagai orang yang anak dugem banget nih gitu ya, anak anak, hype abis nih gitu ya misalkan. Nah, kondisi tempat kamu sering nongkrong di warung-warung, di kafe-kafe yang emang terkenal macam, mungkin saat ini apa ya, Nakoa mungkin ya yang dekat kampus, penampilanmu modis gitu ya, ke kampus mungkin style untuk tahun ini pakai bucket hat gitu ya, pakai eee, oversize, dress gitu ya, terus kemudian pakai celana gitu ya. Misalnya ini cewek ya kondisinya. Nah, terus kemudian perilakumu juga menunjukkan bahwa ya kamu punya style yang tersendiri yang berbeda ngikutin tren gitu ya. Nah, itu ketika kamu ingin terlihat anak yang modis gitu ya, maka orang lain ketika menyimpulkan dari apa yang kamu pakai, bagaimana kamu menampilkan dirimu, bagaimana perilakumu, kamu menampilkan perilaku ini di mana, tentu saja akan memperkuat bahwa, "Oh ya ini anak modis nih," gitu ya. Orang lain akan mengamini apa yang kami yakini, gitu ya. Nah, selanjutnya ada bagaimana hubungan persepsi dan komunikasi interpersonal itu sendiri gitu ya. Nah, memang persepsi ini menyasar pada komunikator gitu ya, bukan komunikatornya. Sehingga persepsi terhadap dosen, misalkan nih gitu ya, persepsi terhadap dosen yang galak akan membuat interaksi yang tidak sebanyak apabila dengan dosen yang dianggap menyenangkan gitu ya. Eee, Selain itu rawan terjadinya kegagalan komunikasi karena masing-masing pihak tidak mau berkomunikasi gitu ya, atau tidak saling percaya satu sama lain sehingga hal ini bisa diperbaiki dengan masing-masing pihak menyadari bahwa Eee, baik persepsi kita sebagai komunikator atau persepsi dia sebagai komunikator gitu ya, ini kurang tepat nih gitu ya. Kita harus mencari cara gimana menghilangkan kesan judes, menghilangkan kesan galak gitu ya. Itu memang menjadi bagian dari, proses komunikasi yang efektif gitu ya. Nah, selanjutnya konsep diri, bagaimana kita memandang diri sendiri karena kita adalah pelaku sekaligus target persepsi interpersonal gitu ya. Nah, sebelumnya apa itu konsep diri? Jadi memang kalau, kita mencari lebih lanjut gitu ya, bagaimana kita menjadi pelaku dan objek persepsi itu sendiri, kita menggunakan looking glass self gitu ya. Jadi looking glass self itu, kita cenderung untuk membayangkan bagaimana kita tampak di depan orang lain atau bagi orang lain kita itu terlihat seperti apa sih gitu ya, kayak gimana sih gitu ya. Hampir mirip kayak self presentation tadi. Terus yang kedua adalah membayangkan bagaimana orang lain akan menilai kita dengan,
kondisi-kondisi yang ada sehingga di akhir kita bisa saja merasa bangga atau merasa kecewa. Sehingga beda sama self presentation adalah tidak ada penilaian. Kalau di Looking Glass Self ini ada penilaian, merasa bangga atau kecewa terhadap penilaian yang mungkin diberikan oleh orang lain gitu ya. Konsep diri ialah persepsi terhadap diri sendiri mengenai fisik, sosial, dan psikologis itu sendiri. Apakah saya orang yang mudah cemas di depan umum gitu ya? Ini adalah faktor psikologis. Terus kemudian apakah saya terlalu tegas dalam mengajar? Sosial gitu ya. Apakah saya tampan dan berani? Secara fisik gitu ya. Nah, sehingga kalau kita simpulkan dari tiga konsep diri tadi, kita akan memiliki dua komponen terkait dengan konsep diri. Yang pertama adalah kognitif atau self image, dan yang kedua adalah afektif atau self esteem gitu ya. Nah, mungkin saya tadi ngomong tampan dan berani, mungkin teman-teman akan sangat familiar dengan ini gitu ya. Tampan dan berani adalah salah satu apa ya lukisannya Squidward gitu ya. Oke. Nah, faktor konsep diri kita dibangun oleh dua faktor gitu ya. Yang pertama adalah orang lain, di mana ketika orang lain mempersepsikan positif, ketika orang lain memberikan penilaian positif terhadap kita, kita mengamini hal itu atau kita ternyata sesuai dengan hal itu, kita akan cenderung berupaya untuk mempertahankan hal tersebut karena pengakuan positif dari orang lain adalah reward, psychological reward gitu ya. Jadi memang kita berupaya untuk mempertahankan itu sehingga tidak ada misalkan kalau dilihat menarik, dilihat modis gitu ya, kita cenderung untuk mempertahankan perilaku modis kita gitu. Terus kemudian reference group, sorry, di orang lain tadi juga selain apa ya pujian, eee, pernyataan positif dari orang lain gitu ya, significant other atau mungkin orang-orang yang mengasuh kita, orang tua kita gitu ya, turut membentuk kita sejak dini. Kalau misalkan, orang tua sudah membiasakan bahwa kamu mampu, kamu bisa gitu ya, "Yuk nggak apa-apa, gagal itu kamu membuktikan kamu perlu belajar lagi," gitu ya. Memberikan, unconditional positive regard gitu ya, cinta tanpa syarat, terus kemudian dukungan, itu akan membentuk anak ini lebih percaya diri terhadap, lebih memiliki konsep diri yang positif, ya lebih percaya diri ketika berhadapan dengan orang lain, sehingga ketika berkomunikasi juga lebih lancar biasanya. Ada juga reference group, jadi memang kelompok yang kita merasa terikat di dalamnya, terus kemudian menjadikan kelompok tersebut sebagai standar perilaku. Jadi, kalau misalkan diajarkan bahwa, konsep, pada kelompok tersebut dianggap bahwa, ya kalau, be yourself gitu ya, be your best self, bahwa maka ya ketika kelompokmu memiliki nilai seperti itu, ya masing-masing dari kalian akan menampilkan diri kalian seoptimal mungkin, sehingga kalian akan memiliki konsep diri yang mengembangkan kapabilitas, mengembangkan rasa mampu, self efficacy. Ketika self efficacy, konsep diri juga positif, konsep diri positif, komunikasi juga makin lancar, gitu ya. Nah, ketika tadi sempat saya singgung ada konsep diri positif negatif gitu ya. Jadi memang ada beberapa ciri gitu ya, orang yang memiliki konsep diri yang positif ataupun negatif gitu ya. Yang negatif, mereka cenderung untuk peka terhadap kritik gitu ya, tapi juga responsif terhadap ujian, maksudnya pujian. Dalam artian mereka itu ya terlalu reaktif gitu ya. Kalau dikritik mereka nolak, keras ekspresinya gitu ya, tapi kemudian ketika dipuji, mereka senang banget nih gitu ya. Cenderung merasa tidak, cenderung merasa bahwa mereka tidak disukai atau dia tidak disukai oleh orang lain gitu ya. Terus yang terakhir, pesimis terhadap kompetisi gitu ya. Orang-orang yang menghindari kompetisi, menghindari komunikasi gitu ya. Itu adalah beberapa ciri orang-orang yang memiliki konsep diri negatif. Sedangkan konsep diri yang positif itu dibangun melalui yakin terhadap kemampuan dalam menyelesaikan masalah secara mandiri, merasa setara dengan orang lain, menerima pujian tanpa rasa malu gitu ya, dalam artian, ya mereka merasa bahwa ya pujian tersebut adalah hasil kerja keras dia gitu ya. Menyadari beberapa orang memiliki perilaku yang belum tentu diperbolehkan secara sosial. Jadi memang ya menyadari lah ada orang-orang yang agak-agak resek dan ya bermasalah secara norma sosial itu mereka menyadari itu. Dan yang terakhir adalah reflektif terhadap diri sendiri. Entar ini kok kayak terlalu gede deh. Ding. Oke. Reflektif terhadap diri sendiri. Nah,
bagaimana konsep diri dan komunikasi interpersonal memengaruhinya gitu ya. Yang pertama adalah self fulfilling prophecy. Jadi eh, apa ya, nubuat yang terjadi lah, atau apa nubuat itu ya, ramalan yang terjadi gitu ya. Kalau teman-teman meyakini bahwa oh saya bodoh, saya nggak berani ngomong ya, dan itulah yang benar-benar terjadi. Loh, apakah memang seberpengaruh itu? Gini teman-teman, ketika kita mengatakan bahwa kita mampu, kita bisa, itu akan memancing diri kita untuk lebih maju, untuk lebih mau mencoba, gitu ya. Sehingga ketika kita mau mencoba, tadi ya teman-teman lihat kalau konsep diri negatif, mereka cenderung untuk menghindari atau menjauhi cobaan tantangan gitu ya. Sedangkan orang-orang yang punya positif, mereka merasa bahwa oke saya masih belum bisa, maka saya harus perlu belajar. Itu akan membuat mereka lebih maju, lebih mau gagal, berinteraksi dengan lebih banyak orang, belajar dari lebih banyak orang, sehingga ya kompetensi dia, kemampuan dia dibangun dari interaksi-interaksi dengan orang lain, bukan serta-merta karena keyakinan doang gitu ya. Jadi eh, keyakinan tadi akan membentuk perilaku kita secara nggak langsung gitu ya. Kalau meyakini saya bodoh ya bodoh betulan gitu. Yang kedua adalah membuka diri. Jadi memang bagaimana komunikasi itu apa ya, membuka jendela apa ya, komunikasi dengan orang lain itu juga apa ya, membuka kesempatan kita untuk memahami diri kita lebih baik gitu ya. Semakin positif konsep diri yang dimiliki karena sejalan dengan apa yang dirasakan dan dilihat. Jadi memang konsep diri itu bukan goal, tapi itu adalah proses gitu. Ketika bertemu dengan orang baru, berinteraksi, berkomunikasi, kita akan dapat sesuatu baru, insight baru untuk ya pandangan orang lain tersebut terhadap diri kita seperti apa gitu ya. Terus kemudian ada percaya diri, orang-orang yang percaya diri cenderung lebih tidak khawatir berinteraksi dengan orang lain. Lebih kecil pula kemungkinan orang yang oh, oke. Kalau misalkan dia tidak percaya diri gitu ya, kemudian komunikasi yang dilakukan juga apa ya, kemungkinan komunikasi yang terjadi itu biasa-biasa aja, cuma remeh doang, nggak sesuatu pembicaraan yang menarik gitu ya. Dan yang terakhir untuk hubungan antara pengaruh konsep diri terhadap komunikasi interpersonal adalah selektivitas. Jadi bagaimana kita melihat diri sendiri turut menentukan. Jadi ya tadi, hampir mirip dengan sebelumnya, kita akan cenderung melihat apa yang ingin kita lihat, apa yang ingin kita persepsikan dengan apa yang ingin kita ingat, gitu ya. Jadi memang kita nggak akan bisa menyimpan semua informasi, gitu. Atraksi interpersonal, bukan atraksi ini ya, akrobat gitu ya, tapi atraksi interpersonal lebih arah kemenarikan interpersonal, gitu ya. Saya beri dikit. Nah, mengapa orang lain mau berinteraksi sama kita nih, gitu ya. Ada beberapa faktor personal terkait dengan atraksi ini ya, atau kemenarikan ini. Yang pertama adalah kesamaan. Jadi orang-orang yang memiliki sikap, keyakinan, sosioekonomi, agama, ideologi yang sama, mereka akan cenderung untuk saling berkomunikasi lebih intens, gitu ya. Terus kemudian yang kedua, stres. Orang-orang yang apa ya? Kalau misalkan ini, iya, kalau aku mau, iya inilah contoh atau inilah dampak ketika seseorang itu merasa kesepian, cemas, dan kawan-kawan, afek-afek negatif gitu ya, mereka cenderung lebih komunikatif, nyari teman dan lain sebagainya gitu ya. Makanya cari temen JB-JB melalui manifest gitu ya. Bisa aja dia sedang stres ya sebenarnya dengan kesendiriannya mungkin gitu ya. Apa sleep call, "Rek, yuk sleep call," gitu ya. Nah, itu kan sebenarnya ya orang yang sedang stres gitu ya, orang yang sedang tertekan dengan kesendiriannya gitu ya. Terus kemudian harga diri yang rendah, orang yang merasa rendah diri, mereka cenderung lebih ingin berinteraksi dengan orang lain karena ya mereka saling menguatkan satu sama lain. Ya makanya jangan heran, eee, kereta eksekutif yang asumsinya adalah orang-orang yang memiliki, uang lebih banyak, lebih bekerja keras, terus kemudian lebih berinteraksi dengan banyak orang, lebih percaya diri ketika berinteraksi gitu ya. Sehingga orang-orang dengan karakteristik seperti ini di kereta eksekutif, kamu akan sangat jarang sekali menemukan orang yang komunikatif di dalam kereta eksekutif. Tentu ini akan berbeda ketika kamu masuk ke kereta ekonomi, di mana ya let's say orang-orang yang memiliki tingkat sosioekonomi yang lebih rendah, mereka juga kadang gitu ya memiliki harga diri yang lebih rendah dibanding pada orang-orang yang berekonomi menengah ke atas gitu ya. Sehingga
mereka lebih talkative, mereka lebih senang untuk ngobrol, gitu. Dan yang terakhir adalah isolasi sosial, di mana keberadaan orang lain dalam kondisi terbatas, ya, terbatasnya interaksi, mereka lebih lebih ingin berinteraksi. Misalkan gini, kamu ketika ketemu orang-orang yang baru gitu ya, kamu sedangkan di lingkunganmu saat ini tidak ada teman seusiamu dan lain sebagainya, kamu akan sangat menikmati bagaimana interaksi dengan dia gitu ya. Jadi, ya karena sebenarnya isolasi sosial ini karena keterbatasan ya, gitu. Itu juga membuat seseorang menjadi lebih aktif dalam berbicara, dalam berkomunikasi. Nah, faktor situasional dalam, kemenarikan interpersonal gitu ya. Oh ya, sorry, berarti orang yang isolasi sosial mereka cenderung melihat orang baru tersebut sebagai orang yang menarik gitu ya, lebih menarik. Nah, faktor situasional ada kemenarikan fisik gitu ya, yang sempat saya singgung tadi, memang ya beauty privilege ya, sebenarnya itu dikatakan nggak adil ya nggak adil, tapi memang ada gitu ya. Nah, nanti akan kita bahas terkait dengan itu. Hadiah atau pemberian gitu ya, jadi kita akan cenderung untuk berkomunikasi, memiliki, kita lebih tertarik pada orang-orang yang loyal gitu ya, loyal dan royal. Sehingga, dia sering bagi-bagiin sesuatu, kita akan cenderung mendekat sama dia. Dia orang yang menarik gitu ya, akrab, dekat gitu ya. Jadi kalau keakraban ya memang, eee punya apa ya, relasi gitu ya, dekat secara fisik gitu ya, kita akan cenderung berkomunikasi, kita akan lebih cenderung tertarik dengan orang-orang yang berasal dari satu daerah, satu wilayah, gitu ya. Dan yang terakhir adalah kemampuan. Jadi kapabilitas seseorang itu akan ya contoh aja deh kalau kalian zaman zaman, belajar gitu ya, masih masih belajar saat ini gitu ya. Kalian akan misalkan kalau ada kesulitan kamu akan berinteraksi, dengan anak-anak yang biasanya terkenal pinter. Kan itu sebenarnya kemampuan dia sebenarnya sebagai bagian dari menarik orang lain untuk komunikasi sama dia gitu ya. Nah, pengaruh kemenarikan pada komunikasi interpersonal itu adalah yang pertama penafsiran pesan dan penilaian terhadap orang lain gitu ya. Jadi kalau kita lebih tertarik, kita akan cenderung ya kalau bisa dibilang kan bagai tai kucing rasa coklat gitu ya. Nah itu kan sebenarnya ya menunjukkan bahwa kalau kita udah tertarik dengan seseorang, apapun yang dia ucapkan bisa jadi kita menafsirkannya secara positif, kita menganggapnya secara positif gitu ya. Terus kemudian komunikasi lebih efektif terjadi apabila dalam kelompok yang dianggap menyenangkan gitu ya, yang dianggap positif bagi individu tersebut gitu ya. Sehingga komunikasinya akan lebih lancar. Nah, ini adalah salah satu gambar gitu ya. Sorry, ini kok kegeser. Nah, ini akan saya geser ke sini deh. Gitu ya. Mungkin teman-teman bisa lihat gitu ya, tidak semua orang nyaman menjadi laki-laki berbaju merah dan anak berbaju ungu. Gitu ya. Nah, ini kebetulan yang hijau ini adalah eh, homeless atau gelandangan gitu ya. Nah, tidak semua orang nyaman duduk satu meja dengan gelandangan seperti ini gitu ya. Biasanya mereka hanya memberikan makanan kotak selesai gitu ya. Di tempat kita kan juga sama. Tapi dalam konteks-konteks tertentu sebenarnya kita menganggap ya orang homeless ini ya nggak menarik, kadang-kadang juga agak bau gitu ya. Nah, tapi kalau kita lihat di bagian-bagian sebelumnya gitu ya. Nah, oke. Kalau seseorang sudah memiliki penafsiran yang sangat global gitu ya, dia merasa bahwa oh orang ini belum makan atau orang ini butuh bantuan, ya dia dengan mudah untuk ya udah diajakin makan gitu ya. Tapi ketika dia tidak memberikan penilaian apapun sih, dia dengan mudah untuk duduk satu meja gitu ya. Kalau misalkan menilai itu jijik ya tentu saja dibiarkan atau dikasih tempat yang berbeda dengan mereka gitu ya. Nah, bagaimana hubungan interpersonal itu sendiri gitu ya? Memang penggunaan bahasa menentukan bagaimana tingkat interaksi dengan seseorang gitu ya. Menjadikan sebenarnya komunikasi itu tidak hanya sebatas menyampaikan pesan. Dan, mungkin kayak gini, contohnya gini deh, eee, mungkin hubungan saya dengan atasan misalkan, dengan kepala departemen, saya nyebutnya, "Bapak, Ibu, ada yang bisa saya bantu?" Mungkin ketika berinteraksi sama teman yang lain, ada yang bisa aku bantu, ah. Nah, sebenarnya penggunaan bahasa, penggunaan diksi, penggunaan bahasa yang digunakan dalam proses komunikasi itu juga didasari pada hubungan interpersonal. Nggak mungkin dong saya ngomong sama kepala departemen atau sama wakil dekan, "Ada yang bisa saya bantu, ah?" Ya nggak etis juga ya, gitu loh. Jadi memang kita sangat
terpengaruh bagaimana atau dengan siapa hubungan interpersonal ini kita lakukan, gitu ya. Nah, ada beberapa teori yang membahas tentang hubungan interpersonal gitu ya. Yang pertama adalah social exchange. Ya, relasi yang terjadi berda- eh, relasi dan komunikasi yang terjadi itu akibat pertukaran gitu loh. Ya, sugar daddy menikmati pengakuan gitu ya. Ini saya narik dari sugar daddy aja deh gitu ya. Sugar baby menerima uang sebagai balas jasa. Tuh, jadi memang ya selain pengakuan ya beberapa ada yang seksual juga gitu ya. Tapi sebenarnya kan ya sebenarnya hubungan di antara mereka ya kayak jual beli gitu ya. Terus kemudian selanjutnya adalah role model. Jadi memang komunikasi dengan orang lain itu setidaknya sesuai dengan peranan orang tersebut dalam struktur sosial gitu ya. Mungkin kayak saya sebagai dosen, komunikasi saya diharapkan senantiasa mendidik gitu ya peranan saya sebagai dosen. Dan juga dituntut untuk memberikan contoh yang baik karena adanya tuntutan peran karena status sosial saya sebagai seorang dosen gitu ya. Terus kemudian mampu memposisikan kapan sebagai individu dan kapan sebagai dosen. Nah, ini kan keterampilan peran nih gitu ya. Dan cenderung tidak kontradiktif. Maksudnya di dalam kampus fine-fine aja, di luar kampus kok selebor ya. Nah, itu kan inkonsistensi, adanya konflik peran di situ. Dan yang ketiga adalah games people play model. Jadi memang ini analisisnya dari kasus-kasus transaksional gitu ya, analisis transaksional. Proses komunikasi berasal dari peran seseorang gitu ya, sebagai orang tua, orang tua, dewasa dan anak gitu. Oh, kok dewasa-dewasa ya? Salah nih. Orang tua itu asumsi tentang perilaku yang harus dilakukan pada kondisi tertentu karena perintah orang tua. Kita ingat itu gitu ya. Yang dewasa itu karena pemikiran kita sendiri sehingga didasari pada pemikiran rasional, kita harus mengambil keputusan secara sadar. Dan yang terakhir, eh, anak-anak itu ya spontanitas, kreatif, dan senang-senang gitu ya. Jadi memang ketika berkomunikasi dengan orang lain, ketika berhubungan dengan orang lain, kita harus menempatkan diri kita sebagai apa nih? Sebagai kakak, sebagai pasangan, sebagai panutan, sebagai dosen gitu ya, itu sangat berperan banget. Dan yang terakhir adalah interactional model. Jadi hubungan interpersonal merupakan sistem yang terintegrasi sehingga kita tidak bisa menganalisisnya pada level individu saja, tapi juga kita harus ngecek karakteristik individu tetap gitu ya. Tapi kita juga harus lihat sifat kelompoknya seperti apa, sifat lingkungannya seperti apa. Jadi analisisnya lebih holistik gitu ya. Jadi seseorang berhubungan dengan orang lain ya dilihat secara sistemik gitu ya. Nah, tahap hubungan interpersonal yang pertama adalah pembentukan, penguatan, kalau udah nggak cocok ya stop, berhenti gitu ya. Jadi kalau pembentukan kita saling menyelidiki satu sama lain, mengecek gitu ya. Biasanya kita akan menanyakan beberapa hal ini demografis gitu ya, usianya berapa, punya anak berapa, sikap dia terhadap suatu pemberitaan, setuju atau nggak setuju, rencana dia mau ngapain, kepribadiannya seperti apa, perilaku masa lalunya kayak gimana gitu ya. Kadang-kadang kalau udah akrab gitu ya, bagaimana interaksi dengan orang lain, bahkan sampai hobi dan minat gitu ya. Mas Mas, monggo gitu ya, kalau di kita kan dimulai dengan rokok gitu ya. Monggo Mas, kalau misalkan mau. Nah, sambil dikasih rokok nanti akan ngobrol, "Mas, asal apa, ini mau kemana? Asalnya dari mana?" Itu selalu pertanyaan template kalau kita misalkan ada di, objek sorry, transportasi transportasi umum terutama gitu ya. Nah, dari situ akan terbuka obrolan, sikap dan lain sebagainya akan terkuak semuanya. Kalau misalkan cocok biasanya kita akan ngobrol terus, adanya penguatan gitu ya, tapi kalau nggak cocok ya mungkin dia terlalu sering lihat HP dan lain sebagainya akan stop. Nah, pembentukan ini juga tidak hanya kita melihat atau kita mendengarkan dari apa yang disampaikan gitu ya, tapi juga melihat petunjuk-petunjuk lain gitu ya, proksemik, kinesik, dan lain-lain yang sebagai informasi tambahan. Ketika sudah cocok, kita akan memperkuat gitu ya, karena dari memperkuat tersebut akan muncul beberapa konteks gitu ya. Ada faktor keakraban, kontrol, siapa yang lebih dominan dalam berkomunikasi gitu ya, responnya tepat atau enggak, nada emosionalnya tepat atau enggak. Kalau misalkan enggak tepat ya akan berhenti, akan stop gitu ya. Karena enggak seimbang. Eee, dia cenderung apa ya, berkompetisi gitu ya. Kita cerita biasa-biasa aja malah kesannya malah get-getan gitu ya, atau makin sombong, makin songong gitu ya.
Seakan-akan saya punya mobil satu Mas, masih barusan lunas atau saya nyicil cash Mas. Oh, saya beli 2 Mas, gitu ya. Ini kan malah kompetisi jatuhnya, bukan keakraban. Adanya dominasi, terlalu mendominasi pembicaraan, terus kemudian malah saling menyalahkan satu sama lain, bahkan sampai ke arah tindakan provokasi gitu ya. Seseorang akan berhenti berkomunikasi ketika hubungannya sampai pada tahap itu. Oke, beberapa faktor gitu ya menentukan. Yang pertama ada kepercayaan. Jadi, bagaimana karakteristik orang lain, hubungan kekuasaan, sifat dan kualitas komunikasi, penerimaan terhadap orang lain, jujur, empati akan memengaruhi hubungan dengan orang lain tersebut akan memengaruhi sorry, itu akan memiliki atau membentuk faktor-faktor dalam hubungan interpersonal gitu ya. Sikap-sikap suportif juga mengurangi sikap defensif. Ya tadi, defensif karena takut, cemas, harga diri rendah, pengalaman defensif di masa lalu sehingga, hubungan mereka jelek dan akhirnya ya komunikasi juga nggak akan bagus-bagus amat gitu ya. Kemudian sikap terbuka, entar, ada yang tidak terlihat. Nah, sikap terbuka membuka pikiran sehingga ketika kita membuka pikiran, membuka perspektif baru, maka membuka komunikasi. Kita akan semakin terus belajar. Orang yang tidak terbuka akan menilai orang lain secara sempit, simplistis, orientasi pada siapa yang menyampaikan bukan pada isi pesannya gitu ya. Tidak percaya dari sumber orang lain, kaku terhadap pendapatnya dan tidak bisa membiarkan adanya inkonsistensi. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalkan orang-orang yang good looking gitu ya, seakan-akan memiliki banyak privilege dalam perilaku komunikasi, self esteem dan lain sebagainya gitu ya, mereka akan cenderung mendapatkan lebih banyak keuntungan. Mungkin coba eee, coba dibahas, eee, materi ini atau pertanyaan ini dengan materi pada hari ini gitu ya. Bagaimana peran komunikasi dan, self esteem dan lain sebagainya gitu ya, memengaruhi perilaku komunikasi mereka yang menarik, yang banyak orang jadi tertarik sama dia, sebenarnya tertarik dulu atau ucapannya bagus dulu gitu ya. Coba dibahas. Oke, terima kasih dengan, beriring, penugasan tadi silakan dikerjakan gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, atau malam semuanya.